sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia ini adalah serangkaian kegiatan yang terlibat dalam memperoleh, memelihara, dan mengembangkan sumber daya manusia organisasi. Selain itu, ada juga pengertian lainnya, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengelola tenaga kerja secara efektif dan efisien. Dalam dunia kerja, MSDM tidak hanya berfokus pada merekrut karyawan, akan tetapi memastikan karyawan tersebut dapat bekerja dengan baik, berkembang, dan bertahan dalam perusahaan. Sebagai contoh, di perusahaan manufaktur, bagian MSDM bertugas memastikan jumlah operator produksi cukup untuk memenuhi target produksi, memberikan pelatihan keselamatan kerja, serta mengelola gaji dan tunjangan agar karyawan tetap termotivasi. Dengan pengelolaan sumber daya manusia dengan baik, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas dan mencapai keunggulan kompetitif. Perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia terdiri atas peramalan SDM yang dibutuhkan perusahaan dan menyediakan orang-orang tersebut, kemudian merencanakan tindakan untuk menyesuaikan permintaan dan penawaran, atau bisa disebut juga seperti memperkirakan kebutuhan tenaga kerja perusahaan di masa sekarang dan di masa depan. Contohnya, dalam perusahaan retail yang akan membuka cabang baru, tentu membutuhkan tambahan pekerja seperti kasir, supervisor, dan staf gudang. MSDM harus merencanakan berapa jumlah karyawan yang dibutuhkan dan kapan proses perekrutan yang harus dimulai. Sebaliknya, jika perusahaan mengalami penurunan penjualan, MSDM juga perlu menyusun strategi seperti pengurangan tenaga kerja, yaitu melalui pensiun dini atau untuk tidak memperpanjang kontrak karyawan. Perencanaan sumber daya manusia yang baik membantu perusahaan menghindari kekurangan tenaga kerja yang bisa menghambat operasional maupun kelebihan tenaga kerja yang meningkatkan biaya. Analisis jabatan. Analisis jabatan adalah prosedur yang sistematis untuk mempelajari guna menentukan berbagai elemen dan persyaratannya. Analisis jabatan ini sangat penting bagi manajemen sumber daya manusia karena menjadi dasar bagi hampir seluruh aktivitas manajemen sumber daya manusia. Dalam dunia kerja, analisis jabatan biasanya dilakukan oleh bagian human resource dengan cara observasi langsung, wawancara dengan karyawan, serta pengisian kuesioner jabatan. Sebagai contoh, di sebuah perusahaan perbankan, HR akan melakukan analisis jabatan untuk posisi teller. HR akan mengamati apa saja tugas teller, seperti melayani transaksi nasabah, menghitung uang, dan memastikan keakuratan data. Dari proses ini, perusahaan dapat mengetahui beban kerja dan tingkat tanggung jawab posisi tersebut. Analisis jabatan juga dibagi menjadi dua, yaitu deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Deskripsi pekerjaan atau job description adalah daftar unsur-unsur yang membentuk suatu pekerjaan tertentu. Deskripsi pekerjaan merupakan uraian tertulis yang menjelaskan apa saja dan tugas dan tanggung jawab dalam suatu jabatan. Contoh untuk jabatan staf administrasi. Deskripsi pekerjaan mencakup mengelola dokumen perusahaan, membuat laporan administrasi, mengatur jadwal, serta berkoordinasi dari bagian lainnya. Dengan adanya deskripsi pekerjaan yang jelas, karyawan mengetahui apa yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga dapat menghindari tumpang tindih pekerjaan antar karyawan. Selain itu, deskripsi pekerjaan juga membantu manajer dalam menilai kinerja karyawan karena kinerja dapat diukur berdasarkan tugas-tugas yang telah ditetapkan. Spesifikasi pekerjaan. Spesifikasi pekerjaan atau job specification adalah daftar kualifikasi yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan tertentu, seperti keterampilan, kemampuan, pendidikan, dan pengalaman. Contohnya,
Untuk posisi staf administrasi, spesifik pekerjaan itu meliputi pendidikan minimal SMA atau D3, kemampuan mengoperasikan komputer, keterampilan komunikasi, dan ketelitian dalam bekerja. Dengan adanya spesifikasi pekerjaan, perusahaan dapat menyaring pelamar yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan jabatan, sehingga proses rekrutmen menjadi lebih efektif. Rekrutan, seleksi, dan orientasi. Yang pertama-tama, kita akan membahas tentang rekrutan. Rekrutan atau recruiting adalah proses menarik pelamar kerja yang sesuai dengan syarat atau kriteria. Perekrutan membutuhkan suatu proses yang sistematis. Salah satu tujuan dari perekrutan adalah untuk menarik jumlah yang tepat pelamar. Jumlah yang tepat adalah cukup untuk memungkinkan kesesuaian yang baik antara pemohon dan lowongan yang tersedia. Namun, tidak begitu banyak yang sesuai, sehingga mereka membutuhkan banyak waktu dan usaha. Rekrutan terbagi menjadi dua, yaitu rekrutan eksternal dan internal. Pertama, rekrutan eksternal, yaitu proses mencari atau menarik calon karyawan dari luar perusahaan. Perekrutan ini biasanya melalui iklan lowongan kerja, media sosial, pencari kerja, atau kerjasama lembaga pendidikan. Kelebihan dari perekrutan eksternal ini yaitu memberikan pilihan kandidat yang cukup beragam dan membawa ide pengalaman dan perspektif baru dan cocok untuk kebutuhan keahlian khusus. Tapi ada juga kelemahan dari perekrutan eksternal ini, yaitu proses rekrutmen lebih lama dan banyak makan waktu. Karyawan baru juga membutuhkan banyak waktu untuk adaptasi. Terus yang kedua, perekrutan internal. Rekrutan internal ini memanfaatkan karyawan yang sudah bekerja di dalam perusahaan. Ini bisa melalui promosi atau rotasi jabatan. Kelebihan rekrutan internal itu karyawan sudah memahami budaya atau aturan perusahaan, proses seleksi lebih cepat, dan meningkatkan motivasi serta loyalitas karyawan. Sedangkan kekurangannya yaitu pilihan kandidatnya terbatas dan berpotensi menimbulkan kecemburuan antar karyawan lainnya. Yang kedua, seleksi. Seleksi adalah proses pengumpulan informasi tentang pelamar untuk posisi tertentu dan kemudian menggunakan informasi tersebut untuk memilih pelamar yang tepat. Berikut ini ada tahapan-tahapan seleksi, yaitu yang pertama ada aplikasi tenaga kerja. Aplikasi tenaga kerja ini sama saja dengan pengumpulan pelamaran pekerjaan. Jadi, tahapan awal seleksi dimulai saat perusahaan menerima lamaran dari para pelamar. Biasanya berupa CV dan surat lamaran. Yang kedua ada tes tenaga kerja. Tes tenaga kerja ini sama dengan tes kemampuan kita. Di tahap ini, perusahaan menguji kemampuan pelamar bisa melewati tes tulis, tes psikologi, dan tes keterampilan. Yang ketiga, ada wawancara. Wawancara ini dilakukan untuk mengenal pelamar lebih dalam, mulai dari kepribadian sampai pengalaman kerja. Yang keempat, ada referensi. Ini biasanya perusahaan mengecek data pelamar dengan menghubungi tempat kerja sebelumnya. Dan yang terakhir, pusat penilaian. Tahapan ini biasanya dilakukan untuk melihat kemampuan pelamar secara langsung lewat simulasi kerja. Contohnya, pelamar posisi marketing diminta melakukan simulasi presentasi produk. Yang terakhir, orientasi. Orientasi atau orientation adalah proses mengenalkan karyawan baru dengan organisasi atau perusahaan. Topik orientasi berkisar mulai dari lokasi kantin perusahaan hingga jalur karir perusahaan.
Orientasi sendiri dapat terdiri atas presentasi informal selama setengah jam oleh manajer sumber daya manusia, atau mungkin program rumit yang melibatkan puluhan orang yang berlangsung selama beberapa hari atau minggu. Orientasi ini bertujuan mengenalkan karyawan baru pada lingkungan kerja, budaya perusahaan, dan aturan kerja. Contohnya, karyawan baru diperkenalkan pada jam kerja, sistem absensi, struktur organisasi, serta standar etika kerja perusahaan. Kompensasi adalah pembayaran yang diterima karyawan sebagai imbalan atas kerja mereka. Penting bagi mereka mengetahui kompensasi dengan gamblang, karena perhitungan kompensasi hingga 80% dari biaya operasi perusahaan. Hal ini sama dengan penting untuk manajemen. Sistem kompensasi perusahaan, kebijakan, dan strategi yang menentukan kompensasi karyawan harus hati-hati dirancang untuk menyediakan kebutuhan karyawan sekaligus menjaga tenaga dalam batas yang wajar. Kompensasi ini dapat berupa gaji bulanan, upah per jam, komisi, penjualan, dan insentif kinerja. Contohnya, seorang sales mendapatkan gaji pokok ditambah komisi berdasarkan jumlah penjualan yang dicapai. Hal ini mendorong karyawan untuk bekerja lebih giat dan mencapai target. Jenis-jenis kompensasi. Yang pertama ada upah per jam, yaitu pembayaran yang diberikan kepada karyawan berdasarkan jumlah jam kerja yang telah dilakukan. Ya, contohnya pekerja pabrik atau pekerja paruh waktu dibayar sesuai jam kerjanya. Yang kedua ada gaji mingguan atau bulanan, ya pembayaran gaji yang diterima karyawan secara rutin. Kalau mingguan ya dikasih secara rutin setiap minggu, kalau bulannya rutin setiap bulannya. Ya, contohnya karyawan kantor yang menerima gaji tetap setiap akhir bulan. Komisi itu kompensasi yang diberikan berdasarkan presentasi dari hasil penjualan. Contohnya karyawan bagian sales mendapatkan komisi dari setiap produk yang berhasil dijual. Yang keempat itu pembayaran insentif ya, itu tambahan penghasilan yang diberikan atas kinerja yang baik atau pencapaian target tertentu. Contohnya karyawan mendapat bonus karena hasil kerjanya berhasil mencapai target kerja. Yang kelima ada kenaikan gaji lamsam, yaitu kompensasi yang diberikan dalam bentuk pembayaran sekaligus kenaikan gaji bulanan. Contohnya, karyawan meminta bonus satu kali sebagai penghargaan atas kinerja tertentu. Dan yang terakhir yaitu pembagian keuntungan. Pembagian keuntungan ini berupa sebagian laba perusahaan kepada karyawan. Contohnya, karyawan menerima bagian keuntungan perusahaan di akhir tahun. Tunjangan karyawan. Tunjangan karyawan adalah imbalan selain kompensasi reguler yang disediakan secara tidak langsung kepada karyawan. Tunjangan karyawan terutama terdiri atas layanan seperti asuransi yang dibayar sebagian atau seluruhnya oleh pemberi kerja dan beban karyawan yang diganti oleh pemberi kerja. Tunjangan ini berperan sangat penting dalam meningkatkan kepuasan dan loyalitas karyawan. Pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan sangat penting di kontainer store karena layanan pelanggan sangat penting. Setiap tenaga penjual purna waktu tahun pertama menerima sekitar 185 jam pelatihan formal yang bertentangan dengan standar industri yang sekitar 7 jam. Setiap tokoh memiliki pelatih purna waktu yang disebut pelatih penjualan super. Pelatihan dan pengembangan bertujuan meningkatkan kemampuan karyawan serta mempersiapkan SDM menghadapi perubahan dan tantangan di masa depan. Pelatihan karyawan. Pelatihan karyawan atau employee training adalah proses pengajaran operasional dan teknis kepada karyawan tentang bagaimana melakukan pekerjaan mereka saat ini
agar lebih efektif dan efisien. Pengembangan manajemen. Pengembangan manajemen atau management development adalah proses mempersiapkan manajer dan profesional lainnya untuk memikul tanggung jawab yang meningkatkan kemampuan kepemimpinan dan pengambilan keputusan baik pada posisi saat ini maupun pada masa mendatang. Program pelatihan dan pengembangan. Program pelatihan dan pengembangan terdiri dari analisis kebutuhan, penentuan metode pelatihan, serta evaluasi untuk menilai efektivitas program yang telah dilaksanakan. Penilaian kinerja. Penilaian kinerja atau performance appraisal adalah evaluasi karyawan saat ini dan tingkat potensi dari kinerja yang memungkinkan manajer untuk membuat keputusan sumber daya manusia secara objektif. Penilaian ini menjadi dasar bagi pengambilan keputusan seperti promosi, kenaikan gaji, dan pengembangan karyawan. Ada juga tujuan penilaian kinerja. Penilaian kinerja bertujuan memberikan umpan balik kepada karyawan, menentukan penghargaan, serta mengevaluasi efektivitas sistem MSDM dalam organisasi. Teknik evaluasi kinerja. Teknik evaluasi kinerja meliputi metode objektif, metode penghakiman, penghindaran kesalahan penilaian, dan pemberian umpan balik kinerja secara konstruktif. Dan pembahasan yang terakhir adalah lingkungan hukum MSDM. MSDM juga dipengaruhi oleh lingkungan hukum ketenagakerjaan seperti Undang-Undang Hubungan Kerja, standar upah, keselamatan kerja, dan hak asasi manusia yang harus dipatuhi oleh setiap organisasi. Nah, jadi sebagai kesimpulan dari seluruh materi tadi, manajemen sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan organisasi. Pengelolaan SDM yang baik akan menghasilkan karyawan yang kompeten, termotivasi, dan produktif. Demikian pemaparan singkat mengenai manajemen sumber daya manusia. Semoga materi ini dapat membantu teman-teman memahami pentingnya peran MSDM dalam keberhasilan suatu organisasi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.